Mas, ya, ya, berarti ini kembali lagi. oh biodata. Ya, ini biodata saya, anak-anak. Nama, tempat tanggal lahir, agama, alamat. Mungkin anak-anak ada yang sudah tahu alamat saya itu, ya, ada di sebelahnya Berantas. Riwayat pendidikan SD sama MI daerah Tembelang tahun itu, anak-anak. Kemudian MTS-nya Tambak Beras tahun itu. Kemudian saya tidak SMA tapi SPG, berarti Sekolah Pendidikan Guru Negeri. Berarti saya dicetak menjadi guru. Kemudian saya tambah lagi masuk ke STKIP PGRI Jombang tahun 86 sampai 92. Kemudian saya lanjut, saya ke Malang tahun 2010 sampai 2011. Riwayat pekerjaan, pertama kali saya di MTS yang ada di daerah Tembelang tahun 1992 sampai 2016. Kemudian saya dikasih tugas sama pemerintah, ditempatkan di daerah Gedung Pring. Itu adalah di SMP Negeri 1 daerah Lamongan. Saya ditempatkan di sana tahun 1995 sampai 2008. Kemudian saya terakhir pindah ke Jombang, menempati di SMA Negeri Pelandaan tahun 2008 sampai sekarang. Lanjut. Ya. Sekarang masuk ke materi. Yang pertama, pengertian wawasan wiyata Mandala. Ini ada 3 kata, yang mana yang pertama adalah wawasan, yang berarti cara meninjau, cara memandang, dan cara melihat terhadap sesuatu lingkungan. Lingkungan mana? Berarti lingkungan sekolah. Ya. Wiyata berarti pendidikan. Berarti nanti kamu masuk di daerah pendidikan. Mandala mempunyai arti lingkaran, bundaran, bulatan, atau lingkungan. Lingkungan apa? Lingkungan sekolah. Sekolah mana? Karena kamu sudah masuk ke sini, masuk ke lingkungan sekolah SMA Negeri Pelandaan. Kemudian kalau kita gabung menjadi satu, ada 3 kata tadi, digabung menjadi satu akan menjadi sebuah kalimat. Maka di situ akan berbunyi wawasan wiyata Mandala sekolah. Apa artinya? Cara pandang masyarakat sekolah terhadap sekolah sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat dalam segala aspek kehidupan sekolah. Maksudnya, kamu nanti akan dididik di sekolah kita ini, apapun bentuknya, bagaimanapun caranya, bagaimana perilakunya kamu, akan dibentuk di sekolah kita. Lanjut. Nah, untuk berikutnya, tujuan wiyata Mandala. Yang pertama adalah mengemban misi pendidikan, tidak boleh digunakan untuk tujuan lain di luar bidang pendidikan. Ya, betul. Di sini tidak ada istilah atau perilaku-perilaku yang kurang sopan, yang kurang sesnono, karena itu akan menimbulkan suatu permasalahan. Untuk yang kedua,
harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Karena kamu sudah masuk ke sini, karena kamu sebagai siswa, ciri khas kamu adalah belajar. Belajar dan belajar. Kemudian yang ketiga, menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya. Apa Pak maksudnya? Di sini kamu akan, perilaku kamu akan harus lebih baik daripada yang ada di lingkungan sekolah maupun lingkungan tetangga kamu, maupun lingkungan rumah kamu, maupun lingkungan teman dekat kalian. Ya. Maka kamu sebagai siswa harus menjadi contoh perilaku di masyarakat yang benar. Tidak harus berhura-hura dan lain sebagainya. Lanjut. Sekarang faktor utama dalam mewujudkan wawasan wiyata mandala. Ini ada 5. Faktor utama dalam mewujudkan wawasan wiyata mandala ada 5 komponen yang sangat penting. Yang pertama, peran kepala sekolah. Yang kedua, peran guru. Yang ketiga, peran sivitas akademika. Yang keempat, peran murid. Yang kelima, peran masyarakat sekitarnya. Lanjut. Sekarang yang pertama, peran kepala sekolah atau peran kepala madrasah. Di sini adalah yang pertama, berwenang dan bertanggung jawab penuh penyelenggaraan pendidikan yang ada di sekolah kita. Sudah otomatis apapun yang terjadi, maka kepala sekolah harus bertanggung jawab. Kalaupun ada kegiatan dan event-event yang lain, maka kepala sekolah harus bertanggung jawab apa yang akan dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, semua guru dan karyawan sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Kalau ada sesuatu kegiatan, maka harus dimusyawarahkan baiknya bagaimana, tidak kok langsung berjalan sendiri-sendiri, maka di sini akan dibentuk suatu panitia sehingga kegiatan yang akan dilakukan akan berjalan dengan lancar dan baik. Untuk yang ketiga, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Jelas, kalaupun ada suatu kegiatan, kalau ada suatu program, maka guru, kepala sekolah tidak akan bisa melaksanakan karena ini harus berhubungan dengan komite. Karena ada hubungannya dengan dana, maka komite harus mencari sumber dana itu dari mana. Untuk itu yang pertama. Yang kedua, peran guru. Yang kedua adalah peran guru menjunjung tinggi martabat dan citraan baik sikap dan tingkah lakunya. Ya, menjunjung tinggi martabat dan citraan baik sikap dan tingkah lakunya. Ini adalah guru. Untuk peran guru. Kemudian yang kedua, menjadi tauladan di masyarakat. Betul. Ini adalah citra guru di masyarakat itu adalah sangat dibutuhkan oleh lingkungan masyarakat. Sudah pantas kalau guru itu dibutuhkan di masyarakatnya.
Yang ketiga, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Ya, biasanya guru selalu dibutuhkan di luar sekolah, yaitu di masyarakat. Mungkin ada undangan manten, ada undangan tahlilan, ada tibaan dan lain sebagainya. Itu adalah guru berperan di masyarakat. Untuk yang keempat, digugu dan ditiru. Apa? Dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Ya, ini adalah peran guru yang ada di lingkungan sekolah. Lanjut. Lanjut. Yang ketiga, peran sivitas akademik. Di sini ada tiga. Yang pertama adalah tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Karena apa? Di sini adalah administrasi tidak harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru, tapi dibantu oleh tenaga tata usaha. Untuk yang kedua, perangkat sekolah yang lain seperti gawai, satpam, tukang kebun, dan piket dan lain sebagainya harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Ya, kalau Pak Bun, kalau pagi membersihkan halaman-halaman sekolah, untuk Pak Satpam untuk mengawasi yang ada di depan sekolah karena anak-anak banyak yang masuk lewat jalan raya. Untuk yang ketiga, semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Ya, ya, karena antara guru, Pak Bun, tata usaha, Pak TU, ini adalah saling menjalin rasa persaudaraan. Untuk yang keempat, peran murid. Ya, ini adalah tugas murid mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa terkecuali. Maksudnya tanpa terkecuali itu anaknya siapa, Pak Camat, Pak Tokoh Masyarakat, Bapak Kepala Desa, di mata sekolah semua siswa sama. Tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin. Yang nomor dua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Ini adalah peran siswa. Harus hormat, sopan, sehingga di situ nanti insya Allah ilmu akan bermanfaat bagi diri kamu sendiri. Kemudian yang ketiga, hormat dan sopan kepada teman. Ini kalau mau ngomong, mau menyapa itu harus sopan, ya. Dipanggil orangnya, namanya atau sapaan-sapaan yang lain. Pokoknya harus sopan. Tugas murid yang nomor 4 adalah belajar yang tekun. Ya. Karena ini adalah tugas murid, boleh berjalan-jalan di yang lain, tapi belajar itu harus ada. Kemudian yang kelima, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Kalau guru memberikan tugas, maka harus dikerjakan, harus diselesaikan, kapan waktunya dikumpulkan, dan lain sebagainya. Yang keenam, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun Anda berada. Ya. Menjaga nama baik, mungkin kamu diajak keluarga kamu ke Surabaya. Tetap di sana harus dijaga alma mater sekolah kamu sehingga orang lain tidak lebih mengenal mana sih sekolah kamu sebenarnya. Kemudian yang nomor 7, menjauhi narkoba. Karena di sini narkoba merupakan
suatu penyakit masyarakat dan tidak diperbolehkan yang ada di negara kita. Nanti siapa yang memakai narkoba itu akan berhubungan dengan tim keamanan. Kemudian yang ke-8, menjaga dan memelihara fasilitas belajar mengajar. Kalau semua fasilitas yang ada di sekolah yang ada itu harus kamu pelihara, tidak kok dirusak ya. Ini akan lebih baik, lebih nyaman kalau sarana-sarana yang ada itu ada di sekolah kita. Lanjut. Yang kelima, peran masyarakat. Apa Pak peran masyarakat? Yang pertama adalah mendukung program dan kewajiban sekolah dalam rangka memajukan kegiatan belajar mengajar. Ini, kalau di sekolah ada suatu kegiatan, maka program di sini harus didukung oleh kebijakan-kebijakan sekolah sehingga kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, memberi saran dalam memajukan proses belajar dan mengajar. Nah, kalau ada sesuatu yang kurang pas, maka di sini peran masyarakat akan memberikan masukan kepada sekolah sehingga sekolah kita itu bisa lebih baik dan lebih maju. Yang ketiga, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Ya, karena di sini banyak orang yang tidak bertanggung jawab, kadang-kadang sekolah itu dimasuki untuk diambil sarana dan prasarana. Maka di sini peran masyarakat ikut serta menjaga lingkungan sekolah. Yang keempat, menjaga kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Karena di sekolah itu ada guru, tata usaha, Pak Bun, penjaga sekolah, dan komite sekolah. Kalau semua sudah ada, maka peran serta masyarakat harus mendukung sehingga pelaksanaan program-program sekolah bisa berjalan dengan baik. Lanjut. Ini sekolah kita sebagai kawasan wisata Mandala. Ya, kawasan itu adalah wilayah, ya, wilayah pendidikan yang ada di sekolah kita. Maka harus diwujudkan yang pertama adalah keamanan. Keamanan harus diajukan, ya. Karena di sini tanpa keamanan semua akan tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, kekeluargaan antara warga satu, ya, antara Bapak Ibu guru sama warga DTU dan warga yang lain saling berkekeluargaan. Yang ketiga, kedisiplinan. Kalau kita Bapak Ibu guru masuknya jam 7, maka masuknya lebih kurang dari jam 7 sudah ada di sekolah. Nah, gimana untuk Bapak TU dan lain sebagainya itu lebih awal. Ya, sehingga kedisiplinan di sini akan terwujud dengan baik. Yang keempat, kerindangan. Ya. Kerindangan di sini adalah mengenai lahan. Lahan di sini harus diperbaiki dengan baik sehingga nanti siswa itu lebih enak, enjoy, kerasan, sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Kemudian yang kelima, kebersihan. Jelas, kalau kita belajar sebelum masuk biasanya ruang kelas harus dibersihkan. Kalau kumuh maka akan menimbulkan suatu penyakit. Untuk daerah halaman sekolah nanti ada bagiannya sendiri, yaitu Bapak seksi kebersihan, yaitu Pak Bun atau orang belakang biasanya itu yang membersihkan. Kemudian yang enam, keindahan. Ya. Kalau semua sudah dibersihkan, dirindangkan, maka akan muncul
keindahan. Yang ketujuh, kelestarian. Di sini kalau sudah ada, sudah tumbuh dengan baik, maka akan dipelihara dengan baik sehingga kelestariannya akan tampak. Kemudian yang kedelapan, ketertiban. Ya, ketertiban di sini semua ada perilaku, ada tata tertib yang dibuat oleh sekolah, maka siswa atau warga sekolah harus mentaati apa yang diberikan. 9. Kesehatan. Semua warga sekolah harus menjaga kesehatan karena sehat adalah sangat mahal. Nah, ini. Kemudian yang terakhir nomor 10, keteladanan. Sikap Bapak Ibu guru, Bapak TU, Bapak orang belakang semua harus teladan, ya. Keteladanan itu harus muncul. Lanjut. Ya. Sekarang unsur-unsur yang membangun wawasan Wiyata Mandala antara lain. Ini kemarin profil sekolah sudah diberikan sama materi pada hari pertama, ya. Kemarin saya mendengar sepertinya ada hubungannya dengan ini, tapi kemarin itu ditampilkan tempatnya atau fotonya. Tapi di sini adalah yang dicari adalah isinya. Kalau kemarin itu TU-nya di mana ruangannya, itu ada fotonya. Di sini TU-nya itu jumlahnya berapa, ya, pesertanya berapa dan sebagainya. Kemudian saya ulangi, unsur-unsur yang membangun wawasan Wiyata Mandala antara lain. Yang pertama, mengenal dengan baik dan benar alamat sekolah. Ya. Alamat sekolah kita itu mana? Karena kamu sudah masuk di sekolah kita, biasanya tidak tahu alamatnya sekolah itu mana. Ya, harus lengkap, ada teleponnya juga, ya, ada kode posnya juga, ya. Ini nanti ada semua. Ini ada yang ada biasanya ada di kalender pendidikan, ya, yang kalender itu. Kemudian ada di kop-kop sekolah. Kemudian yang nomor 2, mengenal dan memahami tata tertib sekolah. Insya Allah sekolah akan memberikan tata tertib yang ada di tiap-tiap kelas. Karena kelas kita ada 15 kelas, maka semua tata tertib sudah ada di tiap-tiap kelas. Kemudian yang ketiga, mengenal dengan baik dan benar struktur organisasi sekolah. Nanti ada semua susunan strukturnya ada, yang paling atas adalah Bapak Kepala Sekolah, kemudian dilanjut sama Wakil Kepala Sekolah, guru dan lain sebagainya. Nanti ketemu nanti di bawah nanti. Nomor 4, mengenal dengan baik dan benar data kepala sekolah dan guru. Ya, kepala sekolahnya nama siapa, gurunya ada berapa jumlahnya, yang pegawai negerinya sipil ada berapa, yang PTT-nya berapa. Itu nanti ada semua. Yang kelima, mengenal dengan baik dan benar data pegawai tata usaha dan pesuruh. Mengenal dengan baik dan benar data pegawai tata usaha dan pesuruh. Nanti datanya pegawai tata usaha itu berapa, siapa namanya, alamat rumahnya mana, nomor HP-nya mana. Dan pesuruhnya ada berapa jumlahnya, namanya siapa. Yang keenam, mengenal dengan baik dan benar ruang kelas untuk belajar. Nah, untuk kelas 1 nanti akan ditunjukkan sama kakak Gus kamu nanti. Kelas 1 itu nanti ada IPA 1, IPA 2, IPS 1, IPS 2, dan IPS 3. Kelas 2 ada IPA 1, IPA 2,
IPS 1, IPS 2, dan IPS 3. Sebaliknya kelas 3 sama. Berarti jumlah rombel semua yang ada di SMA Pelandaan itu ada 15. Ya. Kemudian nanti untuk kamu nanti tinggal kelasnya di mana, insya Allah nanti akan ditunjukkan untuk hari berikutnya, hari Kamis insya Allah. Kemudian nomor 7, mengenal dengan baik dan benar ruang laboratorium. Di manakah tempatnya ruang laboratorium? Itu nanti akan dipandu sama kakak pendamping gugus kalian. Kemudian nomor 8, mengenal dengan baik dan benar ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan itu di mana? Bukunya ada berapa? Kelas 1 itu jumlahnya bukunya ada berapa? Kelas 2 berapa? Kelas 3 berapa? Itu nanti ada semua di sana. Yang nomor 9, mengenal dengan baik dan benar tempat ibadah. Nanti pakai masjid atau musola, karena ini SMA adalah pulangnya sore, maka musolanya diganti masjid. Karena tiap hari Jumat kita harus sholat Jumat yang ada di sekolah. Ini khususnya bagi anak laki-laki. Nomor 10, mengenal dengan baik dan benar ruang kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan tata usaha. Di mana nanti tempatnya, ya, di manakah ruang kepala sekolah, wakil kepala sekolah siapa saja, gurunya siapa saja, kemudian tata usahanya siapa saja. Lanjut. Nomor 11, mengenal dengan baik dan benar ruang dan guru BP. Nah, nanti ruang BP itu mana? Gurunya ada berapa? Namanya siapa? Ya, itu nanti kamu akan mengenalnya. Nomor 15, 12, mengenal dengan baik dan benar ruang dan struktur OSIS. Ruangannya di mana, strukturnya insya Allah sudah ada di sana. Nanti siapa ketua umumnya, siapa wakilnya, siapa bendaranya, dan siapa seksi-seksinya. Nomor 3, 13, mengenal dengan baik dan benar ruang dan struktur UKS. Ruangannya di mana, bersiap apa enggak, terus strukturnya nanti ada apa enggak, nanti kamu akan melihat untuk pada hari Kamis. 14, mengenal dengan baik dan benar kegiatan ekstrakurikuler. Jumlahnya berapa? Insya Allah nanti di bawah itu nanti ada jumlah ekstra yang ada di SMA Pelandaan itu jumlahnya berapa. Tapi untuk kelas 10, yang ekstra yang wajib adalah ekstra pramuka. 15, mengenal dengan baik dan benar kopsis dan kantin sekolah. Koperasi sekolah itu mana? Nanti terus yang disediakan itu apa? Kemudian kantinnya ada berapa tempat? Ya. Jualannya apa? Itu nanti akan kamu ketahui. 16, mengenal dengan baik dan benar jumlah kamar kecil atau WC. Ya. Nanti jumlah kamar kecilnya ini dibeda-bedakan. Jumlah kamar kecil untuk siswa ini untuk laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Jumlahnya berapa itu nanti tunggu mainnya pada hari Kamis. 17, mengenal dengan baik dan benar tempat upacara bendera. Di manakah tempat upacara benderanya? Ya. 18, mengenal dengan baik dan benar tempat olahraga. Nanti kamu waktu olahraga tempatnya di mana. Ya. 19, mengenal dengan baik dan benar ruang pertemuan. Biasanya untuk wali murid, pertemuan-pertemuan yang lain, suatu kegiatan itu pasti ada pertemuannya di mana tempatnya. Kemudian 20,
mengenal dengan baik dan benar tempat pembuangan akhir TPA dan jumlah sampah yang ada. Ini nanti tiap kelas itu ada suatu tempat untuk sampah. Kemudian pengumpulan terakhir itu di mana nanti akan dipandu sama pendamping gugus kalian. 21. Mengenal dengan baik dan benar pos satpam atau security. Itu nanti satpamnya jelas biasanya ada di depan sendiri sekolah kita. Itu ada jumlah orangnya berapa ya. Terus tempatnya ada berapa. Lanjut. Ya. Ini anak-anak ya. Tugas kalian akan membentuk kelompok yang anggotanya terdiri dari 10 sampai 12 orang. Karena satu gugus katanya ada 34. 34. Nanti tiap kelompok ada 11, ada 12, ada 13. Nanti saya serahkan sama pendamping gugus. Ya. Kemudian yang kedua, memilih ketua dan sekretaris kelompok secara demokratis. Kamu nanti harus membentuk ketua dan sekretarisnya. Kalau sudah terbentuk, nomor 3 adalah ketua membagi tugas kepada setiap anggota kelompok. Ya. Nanti apa yang harus dikerjakan, ya, itu nanti tugas ketua. Kemudian yang keempat, melaksanakan pengisian dengan cara observasi di lingkungan internal sekolah dalam waktu 60 menit. Itu nanti ada sepertinya ada pertanyaan 15 mungkin nanti akan saya berikan pertanyaannya ada di setelah ini. Kemudian instrumen atau format yang telah diisi diserahkan kepada sekretaris untuk diserahkan kepada pendamping gugus. Akan sama pendamping gugus. Lanjut. Tugas yang pertama. Alma mater kebanggaan. Nama sekolah namanya apa? Alamatnya mana? Teleponnya berapa? Email berapa? Websitenya berapa? Itu tugas yang pertama. Lanjut. Tugas yang kedua, tata tertib sekolah. Tadi sudah saya singgung, tiap kelas itu nanti ada tata tertib sekolah. Itu nanti bisa ditulis kembali. Ya, bisa ditulis kembali. Lanjut. Tugas MPLS yang ketiga adalah data staf sekolah, dewan guru, staf TU, dan karyawan sekolah. Ini banyak ini nanti ya. Makanya ini nanti ketua harus membagi dan didampingi sama pendamping gugus ya. Data staf guru itu berapa ya, stafnya berapa, dewan guru dan staf TU. Tugas yang nomor 4, lanjut. Ruang kelas dan ruang laboratorium. Ruang kelas 10 jumlahnya berapa, 11 berapa, 12 berapa, jumlah total semua ada berapa. Lanjut. Tugas yang nomor 5. Oh, ini masih hubungannya dengan yang nomor 4. Ruang laboratorium, TIK jumlahnya berapa, fisika, kimia, dan biologi. Lanjut. Tugas peserta yang nomor 5 adalah ruang perpustakaan. Jumlah petugasnya ada berapa, nama petugasnya siapa saja, jumlah ruang perpustakaan ada berapa, sistem pemindahannya buku bagaimana, jumlah koleksi bahan pustaka ada berapa. Lanjut.
Tugas yang nomor 6. Tempat ibadah untuk yang beragama Islam atau Muslim, jumlah masjid musola ada berapa? Susunan takmirnya ada apa enggak? Kalau ada, harus kamu tulis. Kemudian yang non-Muslim, nama tempat ibadahnya di mana? Susunan pengurusnya ada atau enggak? Kalau tidak perlu, kamu corek. Lanjut. Tugas yang nomor 7. Ruang kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tata usaha, dan tamu. Ruang kepala sekolah ada berapa? Wakil kepala sekolah ada berapa? Guru, tata usaha, dan tamu. Lanjut. Tugas yang nomor 8. Ruang bimbingan konseling. Jumlah petugasnya ada berapa? Nama petugasnya ada siapa saja, kemudian keadaan ruang bagaimana, bersih atau kotor. Lanjut. Yang ke-9. OSIS, organisasi intra sekolah. Kepengurusan periode sekarang, ya. Ketua umumnya siapa? Wakil ketua 1, ketua 2, dan sekretaris dan bendara. Kemudian pengurus bidang-bidang apa saja. Kemudian untuk yang terakhir, ruang sekretaris OSIS keadaannya bagaimana? Ya. Lanjut, yang nomor 10, tugas nomor 10, UKS, usaha kesehatan sekolah. Struktur organisasi UKS yang pertama, ketuanya siapa? Wakil ketua, sekretaris, bendara. Kemudian pengurus bidang apa saja? Ini saya ada 4, bidang 1, 2, 3, dan 4. Lanjut. Tugas yang nomor 12, kegiatan ekstrakurikuler. Nama organisasinya Pramuka, waktu latihannya jam berapa sampai jam berapa. Kemudian koordinatornya siapa. Yang kedua PMR, waktu latihannya jam berapa sampai jam berapa, siapa yang bertanggung jawab. Kemudian Paskibraka, ya, waktu latihannya jam berapa, siapa koordinatornya. Kemudian KIR, waktu latihannya jam berapa, koordinatornya siapa. Untuk olahraga sepak bola, bola voli, futsal, bela diri, kesenian, seni tari, seni musik, ya, seni teater. Kemudian yang keenam, remas, waktu latihannya jam berapa, siapa koordinatornya. Lanjut. Tugas yang nomor 13, koperasi sekolah Kopsis. Pengurus Kopsis, ketuanya siapa, wakilnya siapa namanya, sekretaris, bendara, dan petugasnya siapa saja. Lanjut. 14, kantin sekolah. Nama kantin apa, ya, pemilik namanya siapa, buka jam berapa sampai jam berapa. Ini saya kasih tempat 5. Nanti kantinnya ada berapa, tunggu tanggal mainnya pada hari Kamis. Lanjut. Kamar mandi siswa, ya. Ini untuk guru jumlahnya berapa? Kamar mandinya. Untuk peserta didik jumlah berapa? Jumlah keseluruhan ada berapa? Lanjut. Tempat upacara, ya. Lokasi tempat upacara di mana? Sebelah kelas mana? Terus pelatih upacara bendera siapa biasanya? Nanti kamu akan bisa tanya sama Bapak Ibu guru sama pendamping gugus. Lanjut. Terima kasih. Udah.
Nanti tugas tersebut harus dikumpulkan sama pendamping gugus Kamis siang. Ya, Kamis siang. Sekian dari saya, semoga ada manfaat dan gunanya. Saya Kri Dinas Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.